Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8. Kita membaca satu ayat saja, yaitu ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Yesus adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai malam ini di akhir tahun. Tanggal 31 Desember 2025. Bukan hebat, kuat, dan gagahnya kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ya, hidup sering digambarkan dengan sebuah perjalanan. Hidup yang kita jalani, yang kita miliki ini biasa digambarkan dengan sebuah perjalanan. Nah, Bapak Ibu pernah melakukan sebuah perjalanan, baik dekat ataupun jauh, dalam kota, luar kota. Nah, demikian hidup ini seperti itu. Bisa menyenangkan, tapi juga bisa menegangkan. Kadang melelahkan, sehingga kita butuh juga untuk istirahat. Untuk memberi penyegaran atau memberi kita semangat yang baru. Nah, kadang juga hidup ini rumit, sehingga perlu strategi dan juga perlu hikmat. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini pasti ada tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu kita perlu perjuangan dan kita perlu ketekunan. Nah, hidup ini pasti punya tujuan. Bapak Ibu semua punya tujuan ya. Saya nanti mau begini, dan lain sebagainya. Yang ada di usia belasan, di usia 20-an, 30-an, 50-an, 60-an, kita punya tujuan. Kita mau untuk mencapainya. Dan semua itu butuh perjuangan dan juga butuh ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ada tiba di penghujung tahun 2025, ini bukan kebetulan. Biasa. Hidup ini kan biasa, itu normal. Seperti sesuatu yang rutinitas. Mulai Januari, Februari, Maret, kita bangun pagi, aktivitas kerja sampai sore, malam pulang tidur, besok bangun lagi. Akhir tahun, ini semua biasa saja. Bapak Ibu Saudara, ini bukan biasa. Tetapi ini semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan yang telah menuntun kita, menyertai kita, menjaga kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala mara bahaya. Sehingga kita boleh ada sampai malam hari ini. Di penghujung tahun 2025. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari bagian firman Tuhan ini untuk kita mengakhiri tahun 2025 yang sudah kita lewati bersama, yang sudah kita melakukan segala macam hal
menghadapi segala macam keadaan, situasi, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita belajar tentang kemenangan di dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari konteks firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Dalam Natal kita sudah merenungkan bagaimana Yesus itu datang. Dia datang membawa damai, datang membawa harapan, datang membawa hidup, datang membawa terang, datang untuk membawa keselamatan. Nah, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini kita lihat yang pertama, kemenangan di dalam Kristus. Bahwa kemenangan itu terjadi ketika ada pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Kemenangan terjadi ketika ada pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Sebelum ayat 12 ini kita lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di mana ya paragraf konteksnya itu kisah seorang perempuan wanita yang kedapatan berzina. Nah, kemudian orang membawa perempuan ini ke publik, bawa ke depan umum. Tujuannya apa? Untuk diadili menurut hukum Taurat Yahudi. Karena di dalam ayatnya yang kelima, Yohanes pasal 8 itu, di sana dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dan seterusnya. Jadi ada ketetapan hukum Tauratnya orang Yahudi bahwa ketika ada masalah demikian, bahwa ya yang harus dilakukan adalah demikian dan seterusnya. Bapak Ibu coba bayangkan bagaimana seorang perempuan ini. Tentu dia ada di dalam suatu ketakutan. Perempuan yang dikatakan dia kedapatan berzina. Walaupun tidak dijelaskan yang satunya mana. Kenapa hanya perempuan ini saja dan seterusnya. Nah, tetapi kita lihat bahwa perempuan ini ada dalam suatu ketakutan. Seakan-akan tidak ada harapan. Karena ya hukum Taurat sudah jelas katakan bahwa harus dirajam, dilempar sampai mati. Dan perempuan wanita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dan tanpa ada perlawanan. Nah, begitulah suasana daripada konteks pasal 8 ini. Tetapi Bapak Ibu Jemaat, situasi berbeda ketika Yesus hadir di sana. Yesus hadir memberikan satu kekuatan, merubah keadaan, suasana yang terjadi. Dan Yesus berkata bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ambil batu dan lempar duluan. Orang-orang yang banyak yang tadi dengan emosi dan mau supaya wanita ini segera dieksekusi. Ternyata tidak ada seorang pun yang berani memberikan penghukuman. Kenapa? Ya, karena mereka tidak berani. Seakan-akan perkataan Yesus itu menemplak keberadaan mereka masing-masing. Tidak ada yang berani memberi penghukuman. Dan memang kita lihat bahwa Yesus juga tidak memberikan penghukuman tersebut. Tetapi Yesus memberikan pengampunan kepada wanita itu. Yesus berkata bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu singkat daripada kisah ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada di dalam situasi yang demikian, membuat wanita perempuan itu dia sadar. Dia sadar akan dirinya. Dia sadar akan dosanya. Sehingga dia bertobat.
Dia meninggalkan dosanya, meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kemudian dia dengan iman dia kepada Kristus, dia mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Menang atas dosa. Terang yang sejati mengalahkan kegelapan karena dosa. Dan kita bersyukur Yesus Kristus, dia datang supaya kita boleh mengalami kemenangannya. Menang atas kuasa dosa. Kuasa dosa yang mengikat kita. Kuasa dosa yang merantai kita. Yang membuat kita tidak berdaya. Membuat kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Sehingga lewat kedatangan Kristus Yesus, kita bisa berkata, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah bebas. Saya sudah selamat. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Nah, kita yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita mengalami kemenangan dalam iman kita kepada Kristus. Dan iman yang menang di dalam Kristus ini memungkinkan kita sampai ada malam hari ini dan kita semua akan mengakhiri tahun ini. Kita mengalami kemenangan karena kita sudah mengalami pertobatan di dalam Kristus Yesus. Meninggalkan segala dosa dan kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepadanya. Nah, ini adalah kemenangan yang sejati. Kita sudah menang karena iman kita kepada Kristus Yesus yang telah melepaskan kita, yang telah memulihkan kita dan memberikan kita anugerah, pengampunan dan juga keselamatan atas kuasa dosa. Dan teristimewa tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa lewati. Kita bisa jalani dengan semua tantangan, kesulitan. Dan saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang menang di dalam Kristus. Amin. Sudah menang. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ekspresi orang kalau menang bagaimana? Semangat ya. Coba senyum dulu. Susah sekali. Sudah, yang lain itu kasih tinggal. Kita menang secara rohani di dalam Kristus, membuat kita bersuka cita. Bapak Ibu bisa lewat sampai tembus di ujung tahun ini. Ini Bapak Ibu ini pemenang. Sudah melewati semua tantangan-tantangan. Semua kemelut, semua rintangan, bahkan maut sekalipun, Tuhan sudah meluputkan kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kemenangan ketika kita sudah mengalami pertobatan. Dan kita punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kalau kita belum bertobat, kita belum percaya, kita masih hidup jauh dari Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini masih orang yang kalah. Kita masih ada di dalam kegelapan, kita masih terikat, kita masih perlu untuk diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, iman kita kepada Kristus menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang atas kuasa dosa, atas kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa si jahat. Di dalam iman dan pengharapan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kemenangan terjadi ketika kita hidup dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Kemenangan terjadi ketika kita hidup dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Di awal saya katakan bahwa hidup ini seperti perjalanan, sebuah perjalanan. Dan di dalam menempuh perjalanan itu, kita membutuhkan hikmat dan kita membutuhkan
tuntunan dalam menghadapi semua perjalanan hidup. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah melangkah, dan supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Di dalam ayat 12 tadi disebutkan bahwa ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, apa selanjutnya? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Barang siapa mengikut aku, barang siapa mengikut Yesus, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena di dalam Kristus semua itu diterangi oleh Tuhan. Kristus menerangi hidup kita, menerangi ya hati kita, menerangi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Di dalam Kristus itu kita melihat semua menjadi jelas, menjadi nyata, tidak lagi ada ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kalau ini sinar ya lampu. Kalau kita berjalan menuju kepada lampu, kita lihat bahwa kegelapan itu ada di mana. Kalau ini lampu ya, kita berjalan menuju ke lampu, kegelapan ada di mana? Bayangan kita ada di mana? Ada di belakang. Semua terang. Tapi kalau kita membelakangi terang lampu ini, kita lihat gelap ada di mana? Wah, gelap ada. Sepanjang kita jalan ini gelap. Semakin kita jauh, kita berjalan meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, hidup kita itu menjadi gelap. Hidup kita menjadi suram, hidup kita sangat menakutkan, tidak ada harapan, dan tidak ada ya masa depan yang pasti, yang jelas. Nah, Yesus berkata bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa di dalam Kristus kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan teladan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam menempuh perjalanan hidup ini, mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Kristus itu sebagai tujuan kita, sasaran kita, dan Dialah yang kita rindukan, kita muliakan, kita agungkan di dalam kehidupan kita. Tadi kesaksian ya NKI berapa tadi? 82. Berjalan serta Yesus. Jalan dalam tapak kaki Yesus. Mengikuti teladan jejak daripada Yesus. Hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, dengan teladan Tuhan. Hidup dengan hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia ini orang bilang bahwa Alkitab catat bahwa ada banyak jalan. Tapi hanya ada satu jalan yang membawa kepada keselamatan. Jalan kepada kehidupan, jalan kepada kebenaran, itu hanya ada di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Tuhan kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 11 kisah tentang Salomo. Salomo ini adalah seorang raja. Waktu Daud sudah mengakhiri masa pemerintahannya, Salomo menggantikan dia. Dan ketika dia hendak menjalankan pemerintahan sebagai seorang raja, seorang yang masih muda, dia tidak tahu mau buat apa. Tetapi lihat bahwa waktu dia diurapi menjadi raja, dia diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan dalam doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Apa yang Salomo minta? Salomo tidak minta sesuatu hal yang lain. Dia hanya minta satu hal saja yang penting, yaitu hikmat. Salomo hanya minta hikmat. Bapak Ibu Saudara, waktu dia dikasih kesempatan minta kepada Tuhan dalam doanya itu. Kalau hari ini ada kesempatan minta sama Tuhan, Bapak Ibu minta apa?
minta kekayaan, minta popularitas, minta kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Apa yang Bapak Ibu minta? Nah, Salomo mengingatkan kita bahwa dia minta satu hal yang penting. Yang paling dia butuhkan di dalam kehidupannya. Ketika dia menjalankan kedudukan sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara, dia tidak minta umur panjang. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta keagungan. Dia tidak minta kemuliaan. Waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia menundukkan kepala, merendahkan hatinya, dan dia hanya minta hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu mungkin ujian juga dari Tuhan. Tuhan mau lihat ini, kau naik ini bikin apa? Kau ganti kopu Bapak ini baru apa yang mau dibuat? Bapak Ibu Saudara, rupanya Salomo tidak minta yang lain. Dia hanya minta hikmat supaya dapat memimpin dengan baik, memimpin dengan benar, dengan bijaksana dalam perjalanan karirnya, perjalanan tugas dan tanggung jawabnya. Pelayanannya sebagai seorang raja di Israel. Dan lihat apa yang Tuhan buat. Tuhan mengabulkan doa daripada Salomo. Tuhan menjawab permintaannya. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo seperti apa yang dia minta. Tetapi perhatikan di sana bahwa 1 Raja-Raja 3 dan seterusnya itu ya. Tuhan juga memberikan bonus-bonusnya kepada Salomo. Apa saja bonusnya itu yang Tuhan kasih kepada Salomo? Bapak bisa baca dan lihat di sana. Tuhan kasih kekayaan kepada Salomo. Tuhan buat dia kaya. Tuhan membuat dia umur panjang. Tuhan membuat dia dipenuhi dengan kemuliaan, kemenangan atas musuh, kemasyuran, ketenaran Tuhan kasih kepada Salomo. Semua yang lain yang Salomo tidak minta, Tuhan kasih itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu hanya bonus saja. Itu hanya apa? Itu hanya bonus saja. Amin. Bilang di sebelah, bonus. Bapak Ibu, bonus itu hanya tambahan saja, itu sampingan. Bukan yang utama. Tapi hari ini kan ya mungkin kita terbalik ya. Justru kita ini kejar yang bonus-bonus. Oh Tuhan bilang, ada yang utama, yang paling penting dalam hidup. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam hati, di dalam pikiran, perasaan daripada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setelah melewati tahun ini dan juga resolusi di tahun yang depan. Apakah hidup ini akan baik-baik saja? Apakah keadaan ini akan berubah menjadi tambah baik atau dan seterusnya? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang mengalami kegagalan, mengalami kekalahan karena memang tidak menjalankan hidup ini dengan hikmat Tuhan. Mengalami kekalahan karena tidak berhikmat, kehilangan peluang, kesempatan karena kurang hikmat. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu koreksi bagi kita, introspeksi buat kita, supaya ya kita waktu Tuhan kasih kita kesempatan apapun, mari kita pakai itu dengan baik dan minta hikmat bijaksana daripada Tuhan supaya kita dapat menjalankan semua kesempatan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan kasih. Kita jalankan dengan hikmat dan juga pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai di akhir tahun 2025. Saya percaya juga Tuhan kasih kita hikmat untuk menjalani hidup kita. Amin. Dalam menjalani keluarga rumah tangga kita, dalam menjalani tugas tanggung jawab panggilan pekerjaan kita, dalam menjalani ya semua tanggung jawab yang Tuhan kasih, dengan hikmat Tuhan membimbing menjaga kita sampai kita ada pada malam hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengakhiri tahun ini, mari kita tetap hidup
dalam pimpinan Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk melihat semua fenomena, semua perubahan, semua kejadian yang terjadi hari ini. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan, sehingga semua yang kita buat, lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita minta pimpinan daripada Allah Roh Kudus, maka kita dapat mengerti kehendak Tuhan, dan kita bisa hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam ucapan syukur, hidup di dalam pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Waktu kita menjalani hidup semua ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan hikmat kita bisa mengalahkan segala keinginan duniawi. Ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup, ada tipu jahat daripada si jahat, daripada iblis yang seringkali melemahkan kita. Tapi waktu kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat ada satu kekuatan, ada satu kuasa, otoritas yang Tuhan kasih untuk kita hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kemenangan terjadi ketika kita hidup dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Kisah Natal Bapak Ibu Saudara, lihat bagaimana Maria dan Yusuf. Mereka mau pakai hikmat dunia, mungkin cerita berbeda. Tetapi Tuhan datang memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kebenaran, memberikan mereka pengertian untuk mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Walaupun ada risiko, walaupun mereka harus tebal muka, tebal telinga, dan sebagainya. Malu juga ya. Jalankan hidup rencana Tuhan itu juga harus tahan malu. Terserah orang mau bicara apa, yang penting sudah ini kehendak Tuhan. Bagaimana 2025, berapa banyak Bapak Ibu tahan malu karena hidup dalam rencana Tuhan? Ya itu sih. Bagaimana kita lihat orang Majus di timur, mereka mencari Tuhan itu. Walaupun datang di kandang ini bahwa sosok raja damai, raja di atas segala raja tidak seperti ekspektasi manusia. Harusnya raja lahir di istana, di tempat yang mewah, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan para gembala. Bayangkan saja bahwa waktu di padang gurun gelap gulita, kemuliaan Tuhan turun kepada mereka. Hanya untuk kasih tahu bahwa Mesias Yesus itu sudah lahir. Bapak Ibu Saudara, bayangkan saja seorang pembesar tiba. Itu pengawalnya tiba atau tidak? Kalau seorang pembesar datang, kira-kira dia datang sendiri kah atau dia pengawal? Pasti pengawal ring satu itu ketat. Kalau bagaimana Yesus ini dia hadir, lahir ke dalam dunia. Lihat bahwa sepasukan malaikat surgawi, mereka memuji Tuhan, menyanyikan doksologi, pengagungan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus dia hadir. Dia Immanuel. Dan kalau dia hadir, pengawal hadir ke tidak? Pasti hadir. Hanya Bapak Ibu tidak bisa lihat. Sama seperti siapa? Elia kan? Di gunung apa itu? Elia lihat begini, wah ini pasukan Samaria sudah kurung. Tetapi Elia berdoa, dia punya bujang gitu ya. Dia berdoa, Tuhan buka dia mata supaya dia lihat. Waktu Tuhan buka dia mata, dia lihat. Rupanya yang menyertai mereka dua lebih banyak daripada yang sedang kurung di bawah itu. Bapak Ibu Saudara, kemenangan terjadi ketika kita hidup dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Mari jalani hidup ini dengan hikmat Tuhan. Supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kemenangan terjadi ketika kita hidup mengutamakan dan memprioritaskan kerajaan Allah. Hidup mengutamakan dan memprioritaskan kerajaan Allah.
Berulang-ulang kali Yesus dengan muridnya. Yesus mengajarkan banyak hal. Yesus katakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya bahwa kamu harus menjadi saksi Tuhan. Kamu harus menjadi berkat. Garam itu memberi rasa, memberi dampak. Terang itu tidak bisa disembunyikan. Yesus berkata bahwa kamu adalah saksiku. Dengan kata lain bahwa kita harus menjadi saksi lewat perbuatan baik kita, lewat perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita. Murid-murid diajar untuk memiliki kehidupan rohani yang benar. Hidup di dalam doa, hidup di dalam berpuasa, hidup di dalam kebenaran firman, hidup di dalam persekutuan. Tuhan mau supaya mereka ini meningkat di dalam hal-hal rohani, harus bertumbuh di dalam hal rohani. Tidak ada cara lain untuk kita bertumbuh, hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kita memuji menyembah Tuhan, berdoa, kita membaca renungkan firman, supaya kita bertumbuh, kita boleh memberikan dampak, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bapak Ibu Saudara, para murid diajar supaya mereka punya kehidupan moral yang benar, dengan hidup di dalam kesucian, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran, menjaga hidup, punya kehidupan yang baik di dunia, di masyarakat, di mana saja mereka berada. Mereka diajar untuk punya kehidupan sosial yang benar, tahu berbagi, tahu melihat kekurangan orang lain, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Dan Yesus juga mengajarkan kepada mereka supaya mereka mendahulukan, mengutamakan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Matius 6 ayat 33 itu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mendahulukan, mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir akan makan, minum, tempat tinggal, dan seterusnya. Karena Matius 6 itu catat bahwa burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakun di padang Tuhan dandani. Apalagi kita ciptaan yang mulia. Kalau ciptaan yang lain saja Tuhan pelihara, Tuhan begitu memperhatikan, apalagi kita manusia yang adalah gambar Allah, yang sudah dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk ditebus, dipilih untuk melayani Tuhan. Maka jaminan pemeliharaan Tuhan itu pasti bagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari prioritaskan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemenangan akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah, hidup menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan menyertai dan terus menyertai kehidupan kita. Tuhan akan memelihara, meluputkan kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Meluputkan kita dari semua jebakan-jebakan daripada si jahat. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini. Dan kita dapat memuliakan Tuhan. Hidup di dalam tangan yang Tuhan anugerahkan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, melewati tahun 2025, ada banyak kenangan yang sudah kita lewati. Tetapi juga ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmatnya untuk melengkapi hidup kita di tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu kita melihat ke belakang, mari kita evaluasi diri kita, supaya hidup kita ke depan menjadi lebih baik dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, semua karena kasih Tuhan. Semua karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kita. Kita bisa mengalami kemenangan ketika kita memiliki pertobatan dan iman
yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, hidup di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, menjadi garam dunia, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terlihat, di luar Kristus Yesus tidak ada kemenangan yang sejati. Karena Yesus adalah pemenang yang sejati, terang yang sejati, yang memberikan kehidupan kepada kita, mencerahkan hati kita, menjaga kehidupan kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Tujuan akhir adalah kita mengalami kemenangan dan kita dapat masuk di dalam kerajaan sorga, hidup kekal yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita. Di sanalah kita mengalami kemenangan yang total, kemenangan yang permanen, menang atas dosa, iblis, dan maut. Kita hidup di dalam kerajaan sorga yang kekal, yang mulia bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memimpin kita semua melewati tahun 2025 yang tinggal beberapa jam lagi. Dan kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, dengan keyakinan, kepastian bahwa bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengalami keajaiban, mujizat, kemurahan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, pemerintahan duniawi ini boleh berubah. Coba bahasa biasa bagaimana? Pemerintahan dunia bisa merosot, tetapi pemerintahan surga tidak pernah merosot. Amin. Mari tepuk tangan dulu. Oleh karena itu, mari tetap terhubung dengan pemerintahan surga, sehingga kita melihat bagaimana penyertaan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Selamat mengakhiri tahun 2025. Dan kita siap masuk tahun yang baru, 2026, bersama dengan Kristus Yesus yang sudah memberikan kemenangan sejati kepada kita.